Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023, yang tertulis pada kitab Nabi Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, demikian halnya juga dengan kita saat kita menerima anugerah dari Tuhan. Baik itu kesuksesan, baik itu keberhasilan, supaya kita juga jangan jatuh kepada kesombongan, jangan jatuh kepada kecongkakan, karena Tuhan yang memerintah di atas segala-galanya, yang berkuasa di atas segala-galanya, Raja di atas segala raja, Dia akan menentang orang yang congkak hatinya. Oleh karena itu kita harus menyadari semua yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Tidak ada jalannya kita hidup di dalam kesombongan, tinggi hati, dan lain sebagainya. Dan melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita memahami saat Tuhan sudah memberi teguran, bahkan semacam penghukuman kepada Raja Nebukadnezar, supaya dia mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia menjadi pulih kembali. Dia menjadi pulih kembali, Tuhan mengembalikan akal budi kepadanya, dan juga Tuhan mengembalikan kuasa dan kerajaan kepadanya, bahkan melebihi dari sebelumnya. Itulah jawaban Tuhan bagi orang yang menyadari kekurangannya dan menyadari segala keterbatasannya, sehingga Tuhan kembali mengembalikan posisinya sebagai raja di Babylon, bahkan kebesarannya melebihi dari sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melalui Nabi Daniel mengingatkan Raja Nebukadnezar pada saat itu, dan ketika Raja Nebukadnezar juga menerima teguran dari Tuhan, dia menyadari segala perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan 7 tahun lamanya dia menderita, dia kehilangan akal budinya, pikiran raja itu kembali, dan dia menyadari segala dosa, kesombongan, kecongkakan tinggi hatinya di hadapan Tuhan. Dengan merendahkan diri dan memandang kepada Tuhan, dia mengakui keterbatasannya sebagai manusia, sehingga dia memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Raja Nebukadnezar menengadah ke langit
dan akal budinya kembali lagi kepadanya. Dia memuji Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan membesarkan, memuliakan Allah yang hidup kekal itu. Dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Itulah yang menjadi buah imannya, yang menyadarkan dia ketika dia menyadari segala dosa dan perbuatannya yang berjalan di luar kehendak Tuhan, sehingga Tuhan kembali mengembalikan dia kepada posisinya sebagai raja dan memulihkan dia kembali, mengembalikan akal budi yang baik kepadanya, sehingga dia juga meninggikan dan memuliakan Tuhan. Supaya kita juga diingatkan yang terutama di dalam hidup kita ini adalah meninggikan, memuliakan Tuhan yang selalu berkuasa, yang mengatur kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pembimbing, penuntun di jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang bekerja di dalam kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menghayati firman-Mu, dan dapat merealisasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan, agar Tuhan yang selalu mengajari kami di dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga jikalau ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menjamah mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, dan memberkati pengobatan para medis yang mengobati mereka, agar mereka dapat sembuh pulih kembali, dapat bersukacita di tengah-tengah keluarga, juga memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami juga ya Tuhan selalu hidup di dalam kerendahan hati, menjauhkan kami dari segala kesombongan, kecongkakan, karena Engkaulah yang berkuasa di atas segalanya. Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkaulah yang patut ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.